Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Salam jumpa Bapak Ibu, amanginang, kawan-kawan akadongan. Nah, semoga video sermon Jamita sekolah minggu ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita dalam menggumuli firman Tuhan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Mengenainya garis bawahi anak-anak sekolah minggu. Jadi tetap persiapkan dengan baik, pergunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, ya, supaya mereka bisa memahami firman Tuhan yang kita ajarkan dengan baik. Dan jangan lupa tetap berkaca kepada firman Tuhan sembari amanginang. Tugas kita salah satunya adalah mendoakan anak-anak sekolah minggu kita, bukan hanya di gereja saja pada saat ibadah sekolah minggu, tetapi dalam doa-doa pribadimu, ya, amanginangnya di rumah, ya, doa syafaatmu. Baik, amanginang, kita sudah memasuki bulan 2 ini, ya, tetap persiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perayaan-perayaan iman percaya kita. Mari kita sermon Filemon 1 ayat 8 sampai 22, ya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah surat Paulus kepada Filemon, seorang teman sepelayanan lah, ya, yang sangat-sangat memberi hati untuk pelayanan, mendukung pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Nah, kawan-kawan, kitab Filemon ini sebuah surat yang kalau kita baca dengan baik, ya, sesuai dengan aturan baca, ya, koma, titik, garis penghubung dan lain sebagainya, kita bisa membayangkan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Paulus dan apa kisah yang terjadi di balik kitab Filemon ini. Kita tahu ini hanya satu pasal, ya, satu pasal. Nah, akadongan, Onesimus, seorang budak, ya, tanda kutip pada masa itu, melarikan diri dari tuannya Filemon.
ya entah apa sebab musababnya, ya, tetapi dia melarikan diri, dan pada masa itu tindakan seperti ini sangatlah tidak terpuji. Ini bisa dikatakan melanggar hukum jika seorang budak, seorang pelayan melarikan diri dari hadapan tuannya. Nah, maka Onesimus, ya, bertemu dengan Paulus yang sedang dalam penjara. Tadi sudah dikatakan dia sedang di dalam penjara karena Kristus Yesus, katanya tadi. Dan pertemuan Onesimus dengan Rasul Paulus akhirnya membuahkan sebuah pertobatan, transformasi, ya, dalam diri Onesimus. Maka tadi Paulus bersaksi bahwa dia berguna bagimu dan bagiku. Dan lagi pula, sebenarnya aku mau menahan dia sebagai gantimu untuk membantu aku. Kan begitu tadi dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya ini. Nah, puji Tuhan, Onesimus, tadi saya sudah katakan, bertransformasi, berubah. Dan pada masa itu, kawan-kawan, jika seorang budak seperti ini tidak dikembalikan kepada tuannya, dalam kasus Paulus ini dia sudah berjumpa dengan Paulus dan tidak disuruh kembali kepada tuannya Filemon, maka itu juga termasuk pasal yang melanggar hukum. Nah, maka Paulus memohon kepada Filemon, ya, bukan dengan paksa tetapi sukarela, agar menerima kembali Onesimus, tetapi bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara di dalam Kristus Yesus. Nah, itu tadi saya katakan, kalau kita baca dengan baik ini, surat ini, kita bisa melihat apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dan bagaimana sungguh-sungguh luar biasanya surat permohonan ini, surat permintaan ini kepada Filemon dari Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan, dari ayat 8 sampai 22, agak panjang memang, ya. Dan penjelasannya ini mungkin kalaupun agak panjang video ini, ya Bapak Ibu, mohon bersabar mendengarnya dengan baik. Nah, kalaupun agak panjang, saya mau mengajak kita untuk menekankan 3 hal untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Yang pertama tadi, Bapak Ibu, kawan-kawan, di ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Nah, artinya Paulus bisa saja, ya, bisa saja langsung, ya, memerintahkan kepada Filemon, ya, untuk menerima Onesimus. Tetapi Paulus tidak seperti itu, ya. Nah, dalam keseharian kita, misalnya Bapak Ibu, kalaupun kita sudah kenal, ya, kita bisa saja langsung memintakan begitu. Tetapi di sini Paulus memohon, ya, menghelek-helek, meminta dengan kerendahan hati agar Filemon menerima kembali Onesimus, tetapi bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara. Nah, dalam dunia anak-anak, jangan sampai, ya, kebebasan yang mereka miliki itu salah kaprah, ya. Misalnya mengenangnya antara anak dan orang tua. Nah, kita harus ingatkan, kalaupun itu bapaknya, ya, kalaupun itu mamanya, kalaupun itu opungnya, tulangnya, tetapi harus sopan. Ya, ini dia Bapak Ibu. Di zaman sekarang inilah bagaimana situasi sosial kehidupan anak-anak kita di kota, di desa, ya. Jangan-jangan karena itu orang tuanya labrak aja terus, kan begitu, suka-sukanya. Nah, di sini Paulus tadi saya sudah katakan, kalaupun dia memiliki hak kuasa, ya, untuk memerintahkan Filemon, tetapi dia memohon dengan kerendahan hati agar Filemon menerima kembali Onesimus, bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara di dalam Kristus. Nah, kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita supaya tetap memiliki sopan santun dalam meminta, ya, walaupun kepada orang tua, walaupun kepada sanak saudaranya, ya, walaupun kepada adiknya. Kan bisa saja karena mungkin dia merasa dia si kakaan, dia adiknya, langsung ambil
ambil sendiri, ambil langsung ya barang kepunyaan adiknya. Itu tidak bisa. Ya, kita harus ingatkan itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, memaafkan. Ya, memaafkan. Nah, kemarin itu saya menonton video ya di beranda media sosial, seorang guru menyuruh anak didiknya naik ke dalam kursi, naik ke dalam meja, kedua muridnya ini sering bertengkar. Dan akhirnya gurunya menyuruh muridnya ini naik ke atas meja. Nah, pada saat salah satu temannya ini mau terjatuh, teman yang lain itu langsung menahannya, memeluknya supaya tidak terjatuh. Nah, memaafkan. Ya, di sini Paulus memohon kepada Filemon supaya dia menerima kembali Onesimus. Dan kalaupun Filemon dirugikan oleh Onesimus, supaya itu ditanggungkan kepada Paulus. Nah, artinya manginang, memaafkan kesalahan, kekurangan Onesimus. Dan menerima kembali dia sebagai saudara. Nah, dalam dunia anak-anak, mari manginangnya, kita supaya mengingatkan ini juga, saling memaafkan di antara mereka. Ya, siapa tahu ada dari antara anak-anak sekolah minggu kita, ya, pun sudah diminta oleh guru sekolah minggu, diminta oleh gurunya untuk memaafkan temannya yang berbuat salah kepadanya, dia tidak mau. Ya, ini di rumah, contoh ya, di rumah kami, Bapak Ibu, kawan-kawan, kalau si kakaan dan si adean ini bertengkar, itu langsung saya suruh berdiri, walaupun dia si kakaan, kalau dia memang salah, dia langsung meminta maaf. Saya minta dia meminta maaf kepada adiknya. Dan saya ingatkan adiknya untuk memaafkan juga kakaknya. Dan saya bilang itu, berpelukan. Nah, mereka langsung berpelukan, itu langsung menangis itu mereka berdua. Nah, saling memaafkan. Karena memang demikianlah, kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, harus saling memaafkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ini juga menjadi cerminan kepada kita ya, mengenang guru sekolah minggu ya. Ya, sekiranya ada sesuatu hal pergumulanmu, mari belajar memaafkan. Memaafkan, menghapus segala kekurangan dosa-dosa orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terakhir, apa yang diminta oleh Paulus kepada Filemon, menganggap Onesimus bukan lagi sebagai budak, menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara di dalam Kristus Yesus. Nah, minggu yang lalu, Bapak Ibu ya, kita jelas itu. Kita saudara di dalam Kristus. Jangan berbuat sesuatu hal yang tidak baik kepada saudaranya sendiri. Nah, mari kita tetap segarkan, ingatkan bahwa mereka itu adalah saudara. Kita adalah saudara di dalam Kristus Yesus. Supaya jangan ada permusuhan, pembeda-bedaan, pertentangan, pertengkaran di antara mereka. Nah, manginang, kembangkanlah, gumulilah apa yang kami jelaskan. Semoga bisa Bapak Ibu mengerti dan bisa manginang terapkan dalam pelayanan di sekolah minggu kita masing-masing. Ya, mengenangnya agak panjang video ini, tetapi karena memang ada kisah yang sangat-sangat luar biasa di dalam kitab Filemon ini. Jangan lupa persiapkan segala sesuatu dengan baik, perlengkapan-perlengkapan untuk menunjang pelayanan di gereja kita. Salam Sudedesis. God bless you non-stop.